warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Case On, Podcast Mawon, SMA Negeri 1 Kencang, cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Selamat datang di Case On edisi Ramadan. Oke, kali ini saya nggak sendiri teman-teman, tapi kita kedatangan bintang tamu dari salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Kencang yang beliau itu ngajar olahraga. Oke, sehat Pak Farid hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak ya. Selalu. Kalau puasanya? Puasanya tetap lancar. Oh tetap lancar, jadi jangan goyah ya Pak. Hari ini sudah dapat 7 hari, betul sekali. Bahkan saya merasa nggak terasa ini sudah 20 Kurang 23 hari. nggak terasa kurang 23 hari kita sudah Lebaran, iya betul. Bapak bagi-bagi ini ya, bagi-bagi rezeki untuk yang ke rumahnya juga, iya THR. Oke, kali ini kan Bapak baru pertama kali kan masuk ke Case On-nya Mawon. Mungkin baru pertama ini saya merasa grogi nih. Ya nggak apa-apa lah ya Pak. Saya juga mencoba untuk enjoy jenengan, tapi insya Allah have fun. Oke, bisa kenalan mungkin dengan teman-teman yang lagi di rumah. Oke, sahabat Case On dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wibiantono. Di sini saya mengajar PJOK, ya, khususnya di kelas 11 dan kelas 12. Oke. Mungkin bisa perkenalkan riwayatnya jenengan Pak, dari TK, mungkin dari balita mungkin bisa. Mungkin dari tingkat SD mungkin ya. Oke. Jadi saya dulu di tingkat SD berada di madrasah Ibtidayah Al-Mujahidi Oh, yang berada di Tembok Rejo. Oke. Saya hai dulu Pak dengan alumni-alumni yang mungkin sedang nonton. Halo, alumni MI Al-Mujahidi. Iya. Kemudian diteruskan di SMP 2 Kencong. SMP 2 Kencong yang sekarang SMP 2 Kencong. Kalau dulu Pak Farid namanya SMP 3. Oke. Ya, SMP 3 Kencong yang berada di Jalan Jatisari sana, arah ke selatan. Kemudian saya melanjutkan ke madrasah lagi. Oke. Madrasah lagi untuk aliyahnya yang berada di Denanyar, Jombang. Nah, kebetulan Pak Farid di sana menempuh pendidikan bersama dengan mondok itu, ya, bersama dengan mondok. Kemudian setelah lulus dari madrasah aliyah, saya melanjutkan ke Surabaya, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Masya Di Allah. jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, keren sekali Bapak. Terus Bapak dilanjutkan. Kemudian setelah lulus langsung saya melamar pekerjaan ya di sini. Alhamdulillahnya. Berarti Saya diterima di sini. berarti Bapak ini termasuk salah satu guru senior ya Bapak ya. Ya, katakanlah begitu. Iya. Berarti banyak mungkin alumni yang kenal sama Bapak nih. Wes. Insya Allah saya di sini mulai tahun 2008. Jadi mahasiswa yang di tahun 2008 bisa mengenal saya. Oke, saya belum lahir itu Pak. Saya masih jadi janin itu kayaknya di dalam. Iya. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang olahraga kan? Siap. Oke, selalu siap harusnya ya Pak. Iya, Oke. Olahraga sendiri kan ini ya Pak, salah satu yang sebaiknya kita lakukan dan harus kan Pak, kalau entah itu di bulan Ramadan atau enggak. Nah, di bulan puasa ini, ketika kita puasa kan kita diperkenankan untuk melakukan aktivitas fisik. Iya. Contohnya seperti olahraga, terus entah apapun itu yang meregangkan otot lah istilahnya. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, boleh nggak sih Pak di bulan puasa ini kita tuh olahraga? Karena kan ketika kita ngelihat banyaknya orang-orang yang sering beraktivitas, kita juga mikir bahwa tenaga mereka kan pastinya berkurang dan masa sih ada waktu untuk olahraga gitu? Iya. Jadi begini, sebelum saya jelaskan tentang boleh atau tidak, mari kita ulas kembali arti makna dari olahraga sendiri. Apa tuh Pak? Jadi ada dua kata, olah dan raga. Olah itu adalah latihan, raga itu adalah badan. Jadi melatih badan. Kemudian ada
referensi lagi, yaitu olahraga adalah suatu aktivitas, ya, suatu aktivitas yang menggerakkan badan, ya, suatu aktivitas yang menggerakkan badan dilakukan dengan rutin. Nah, dilakukan dengan rutin. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Jadi kalau kita berbicara dengan rutin, ya, kita harus secara kontinu, secara konsisten untuk melakukannya. Itu tidak terhalang dalam situasi apapun, termasuk berpuasa. Ya, termasuk berpuasa. Tuh. Berarti bisa disimpulkan boleh-boleh aja dan sangat diperkenankan ya Pak di Sangat ketika diperkenankan puasa. sebenarnya, sangat banyak manfaatnya. Jadi rutin olahraga, sekali lagi tadi saya sampaikan, bisa menguatkan dan menyehatkan. Ya, menguatkan dan menyehatkan. Bahkan ada sabda Nabi Muhammad SAW, ya, jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Nah, itu saya kira lebar ya pengertiannya. Jadi kuat-kuatnya bagaimana? Tentunya kuat beraktivitas positif, ya, kuat beribadah dan lain sebagainya. Nah, kalau lemas, tidak beribadah dan sebagainya, itu tentunya lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada yang enggak, maksudnya olahraga itu yang kuat. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang tidak melakukan aktivitas sama sekali. Itu ada lagi, itu kata-kata Arab ya. Kata-kata saya sendiri. Iya, kata-kata sendiri nih, Masya Allah. Arab, iya. Ya, yang berbahasa Arab. Santri ini beliau kalau kalian belum tahu ya teman-teman. Karena ini masih momen-momen Ramadan, ya, momen Ramadan. Iya, jadi kata-katanya seperti ini. Nanti akan saya artikan dengan bahasa Jawa atau Pegu. Ya. Tepuk tangan dulu sebelum itu. Man yaf'alu at-taroyado fakot kuwata. Jadi seperti itu. Nah, man sapane wong. Man utawi sapane wong iku yaf'alu. Iku yaf'alu ngelakoni sapa man. At-taroyado ing latihan fakot kuwata. Nah, ini ada penguat katanya yaitu fakot. Fakot kuwata, mongko teman-teman kuat sapa orang yang melakukan olahraga tersebut. Jadi seperti itu. Sekali gitu potongan. Jadi kan ngomong rutin Pak. Iya. Rutin. Kan ada beberapa orang yang sibuk nih sama kerjaan, tugas, apalagi mahasiswa atau setelah seorang kerja nih berolahraga. Nah, kira-kira ada nggak kurun waktu untuk orang-orang sibuk ini menjadwalkan jadwal olahraganya? Jadi sebenarnya waktu olahraga di bulan puasa itu ada waktu-waktu yang bagus untuk melakukan olahraga. Intinya olahraga di bulan puasa itu harus memperhatikan intensitas. Jadi yang baik itu adalah intensitas ringan dan sedang. Nah, waktu olahraga yang baik itu ada 3 waktu. Yang pertama sebelum berbuka 30 sampai 60 menit sebelum berbuka. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah berbuka. Nah, kalau setelah berbuka itu insya Allah kita sebagai umat muslim kita melaksanakan ibadah tarawih. Nah, itu juga termasuk bagian dari olahraga. Kemudian yang ketiga setelah makan sahur. Ya, setelah makan sahur. Nah, kalau setelah makan sahur kan ada jeda kita waktu sholat subuh ya. Nah, mungkin yang baik ketika setelah sholat subuh itu. Nah, penting tidak melakukan olahraga ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Nah, itu nanti nanti akan menjadi azan zuhur itu sama dengan azan maghrib nanti. Jadi kok kayak ini kelihatan kulkas dibuka langsung ambil. Azannya kan sama maghrib, zuhur, maghrib iya, sama. Betul. Nah, itu makanya takutnya itu namanya dehidrasi.
Jangan sampai dehidrasi yang berlebihan. Niatnya olahraga malah jadi membatalkan puasa. Astagfirullah, jangan sampai ya teman-teman. Harus memilih waktu yang tepat. Oke, 3 waktu itu tadi ya Pak ya. Setelah sahur, sebelum berbuka, dan setelah subuh. Oke. Setelah sahur dalam artian kalau setelah sahur nggak mungkin kan kita harus persiapan sholat subuh. Iya. Nah, jadi setelah sholat subuh, nah diakhiri ketika mulai terik matahari mulai terik itu harus kita akhiri agar tidak terjadi dehidrasi itu tadi. Kan itu. Iya. Kalau semisal ini Pak olahraga. Kalau sekarang semisalnya lari aja Pak ya. Lari banyak itu di mana-mana itu banyak deh teman-teman yang mungkin seumuran saya atau di atas saya di bawah saya itu ada yang nyoba lari. Nah kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira olahraga apa yang sebenarnya cocok ketika kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jadi untuk cocok apa enggak itu tergantung dari kondisi seseorang masing-masing. Ya. Jadi kalau biasa olahragawan yang biasa melakukan olahraga dengan intensitas tinggi tidak bisa disamakan dengan orang yang biasa beraktivitas biasa tanpa melakukan olahraga yang intensitas tinggi. Jadi di bulan puasa itu dianjurkan memang intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi yang baik itu ya kalau bagi pemula misalkan ya itu bisa jalan sehat setelah sholat subuh, bersepeda santai atau skipping di rumah sendiri. Ya, itu skipping. Banyak ya itu sekarang tuh sering lagi tren-trennya. Ya, itu skipping itu juga bisa asalkan memerhatikan waktu. Skipping itu kalau dibatasi waktu yang sudah ditentukan itu bisa menjadi intensitas tinggi karena skipping adalah olahraga kardio. Kita kurangi aja waktunya. Biasanya 10 menit kita pakai aja yang 1 menit. Tapi kalau misal gym nih Pak, dianjurkan nggak? Kalau gym juga lihat intensitas juga. Yang terpenting itu adalah intensitas. Kan ada low impact dan high impact misalnya. Kita pakai low impactnya aja. Yang high impactnya jangan dulu lah, ya karena keterbatasan dari glukosa kita untuk dijadikan energi. Betul sekali. Oke. Selanjutnya nih Pak, saya ingin tanya-tanya. Saya kan juga baru-baru nih untuk mulai olahraga dan lari dan juga workout di rumah. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak tips untuk kita semua nih biar tetap kuat kalau olahraga di bulan puasa? Iya, jadi di dalam bulan puasa itu tanpa kita menghilangkan aktivitas olahraga, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pola makan dan minum. Tentunya kalau makan harus yang bernutrisi, bergizi. Ya. Kemudian disambung dengan pola minum. Kita harus cukup minum. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa minimal 8 gelas. Nah, dalam keadaan puasa apakah minimal 8 gelas? Tetap kita minimal 8 gelas. Tapi kita lakukan pada mulai start di sahur dengan pola 2-4-2. Jadi 2-4-2 itu adalah 2 gelas ketika berbuka, 4 gelas ketika malam hari setelah berbuka, dan 2 gelas lagi saat sahur. Itu salah satu. Ada lagi nggak Pak? Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting adalah waktu istirahat kita harus kita atur. Nah, biasanya paling puasa ini jam 10, jam 11, bahkan jam 12 itu masih terasa sore. Iya, betul sekali. Karena masih ramai. Iya, betul. Soalnya juga waktu-waktunya kita bisa makan sepuasnya itu, Pak. Iya, makanya itu tapi tetap harus dijaga. Nah, waktu istirahat yang baik itu adalah 6 sampai 8 jam satu hari. Ya. Minimal 6, maksimal 8 jam. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Kalau lebih, ya juga nggak baik. Ya, juga ya semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Poso nanti sampai 12 sampai 16 jam. Wah, teruruh pukul. Nggak begitu, takutnya tiba-tiba disiarin Pak. Makanya itu. Jadi bagusnya seperti itu. Jam 9, jam 10 maksimal kita harus
kalau bisa kita harus sudah tidur, karena jam 11 intinya jam 11 itu ada satu referensi, jam 11 itu harus sudah terlelap, karena itu adalah ada proses dalam metabolisme tubuh kita. Apa gitu? Iya, pergantian itu secara maksimal di situ jam 11 kita harus sudah terlelap. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 tadi ya. Pola makan, waktu tidur, Pola minum, dan waktu istirahat. Oke, benar sekali. Oke, saya pengen tanya nih Pak, kalau sebenarnya olahraga ini kan tadi sangat diperkenankan kan waktu berpuasa karena untuk menyehatkan dan menguatkan tubuh. Nah, sebenarnya manfaat lebih lengkapnya lagi menurut Bapak apa sih manfaat dari olahraga ini? Iya, jadi manfaat ini saya tidak berbicara menurut saya sendiri. Oke. Ini saya sampaikan referensi menurut dosen Universitas Negeri Surabaya, ya. Beliau bernama Kunjung Azhadi. Ya, jadi Pak Kunjung Azhadi menyampaikan bahwasanya berolahraga, berpuasa itu bermanfaat untuk menjaga kebugaran, meningkatkan mood melalui hormon endorfin. Oke. Ya, melalui hormon endorfin. Jadi olahraga itu bisa menimbulkan Rasa bahagia gitu ya. rasa bahagia. Jadi endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau misal kita lagi sumpah, ya udahlah olahraga aja, siapa tahu pulang-pulang kita happy kan. Happy. Jadi endorfin itu senyawa kimia yang terproses oleh tubuh. Salah satunya adalah meringankan rasa sakit, membuat kita moodnya itu bagus, membuat bahagia, termasuk endorfin itu membuat kita tertawa. Nah, jadi kita kalau gampang tersenyum, gampang tertawa, berarti hormon endorfin kita itu masih normal. Kalau kita merengut aja, nah itu kita pertanyakan lagi, endorfinnya bisa kurang. Kalau Bapak sendiri, apa hormon endorfinnya gimana ya? Pastinya Bapak ketawa terus nih. Iya, jadi saya merasakan olahraga itu tidak cuma mencari keringat, tapi mencari bahagia. Ketika saya berolahraga, saya merasa sehat ketika di dalam proses olahraganya itu saya tertawa terbahak-bahak, bercanda dengan teman. Itulah makna dari olahraga. Kalau Pak Farid rasakan seperti itu. Di olahraga nggak cuma membuat yang sehat, tapi juga pikir mental, pikir dan juga mental. membuat relasi kita juga sehat, Pak. Selain detoksifikasi kita bisa maksimal, ya, pengeluaran racun secara maksimal melalui keringat, ya, itu kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Katanya orang Jawa, utang-utang lali. Oke, kalau misalnya Pak, tadi kan ada beberapa olahraga apa namanya high impact dan low impact. Iya. Kira-kira menurut Bapak nih olahraga ringan yang lebih cocok di bulan puasa ini apa sih Pak? Oke, jadi ini khusus olahraga ringan aja ya. Oke. Jadi olahraga ringan itu tadi sudah saya sampaikan, jalan sehat aja, jalan santai, iya, jalan santai. Itu pun harus memperhatikan waktu, walaupun jalannya santai tidak cepat, tapi waktunya kalau terlalu lama itu juga tidak baik. Ya sekitar 30 sampai 60 menit, ya sampai 60 menit setelah subuh tadi memperhatikan waktu, atau sebelum berbuka, atau bersepeda santai sebelum berbuka bisa 30 sampai 60 menit. Pagi pun juga bisa bersepeda santai. Itu salah satu olahraga yang ringan. Kalau ini Pak, biasanya ada itu pas waktu libur kita lagi puasa nih, kita bersih rumah, cuci baju, itu bagian nggak dari olahraga? Itu termasuk bagian dari olahraga juga. Yang penting kita mengeluarkan keringat, beraktivitas, ya. Tidak kita gerak, tidak mager, ya. Termasuk stretching juga itu bagus sekali dilakukan, ya, stretching. Baik secara dinamis maupun statis, ya, stretching itu untuk menguatkan otot supaya fleksibilitas ototnya itu bagus. Ketika sudah tidak berpuasa, nanti
kebugaran kita akan semakin Melemah. lebih baik. Jauh lebih baik kalau kita melakukan olahraga di bulan puasa. Karena konsisten itu tadi ya Pak ya. Secara konsisten, secara puasa aja sudah bagus, apalagi setelah bulan puasa. Oke. Kan pemenuhan gizinya semakin tercukupi, asalkan tidak berlebihan. Kembali lagi ya Pak, berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Sekarang kalau Bapak sendiri nih, olahraganya apa tuh Pak? Nah ini tadi saya menerangkan olahraga yang ringan, tapi kalau saya tidak melakukan olahraga yang ringan, Oh, apa tuh Pak? tetap saya melakukan rutinitas hobi saya, yaitu tenis lapangan. Masya Nah, Allah. tenis lapangan itu juga kriteria intensitas sedang sampai tinggi, ya sedang sampai tinggi. Nah, tapi di situ tetap saya memperhatikan kondisi fisik ketika berpuasa. Nah, biasanya kalau tidak berpuasa, Pak Farid bisa 3 sampai 4 set mainnya. Kalau Tapi semisal kalau berpuasa? berpuasa maksimal 2 sudah cukup. Takutnya kalau sudah dilebihkan dari itu, kuatnya kuat, tapi takutnya nanti akan menimbulkan dehidrasi. Jadi pulang ke rumah malah jadi pulang ke rumah sakit. Betul banget. Intinya olahraga itu adalah sehat, tapi akan membuat penyakit kalau berlebihan. Ya, Iya, Bapak olahraga itu tadi ya? nah, saya biasanya tenisnya sebelum berbuka. Iya, sebelum berbuka. Jadi tidak 30 sampai 60 menit, bahkan jam setengah 4 sudah mulai. Dan selesainya sampai jam 5. Berarti berapa itu? Setengah 4 sampai jam 5. Ada 1 jam setengah atau 90 menit. 90 menit. Jadi fisiknya Pak Farid ini emang benar-benar kuat ya terlatih karena sudah termasuk intensitas sedang ke tinggi gitu untuk Iya. tenis meja. Karena sudah terbiasa. Iya betul. Iya, karena sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa ya kita mulai dari intensitas yang ringan dulu. Kalau sudah terbiasa, misalkan futsal, misalkan yang suka futsal atau yang suka sepak bola, ya boleh lah. Ya boleh. Dilatih ya Pak ya yang Tetap penting. dilatih. Karena takutnya setelah puasa kalau nggak kita latih semakin susah kita handle gitu. Kalau Iya, nggak kalau kita nggak latih. dilatih nanti akan mengalami penurunan massa otot. Iya, berarti Semula kita lincah, ketika puasa tidak digunakan untuk bergerak, kelincahan kita itu akan habis. kaku gitu Iya, akan ya. kaku. Jadi seperti itu, akan kaku. Jadi puasa ini bukan penghalang kita untuk tetap olahraga dan beraktivitas. Iya, tidak menjadi penghalang puasa itu. Jadi jangan dijadikan alasan ketika itu beraktivitas, alasannya puasa. Kadang-kadang saya suka menegur anak-anak, siswa-siswi yang sedang berpuasa sunnah. Oke. Ya, Gimana itu Pak? saya menegurnya seperti ini. Ketika ada kewajiban yang mereka laksanakan, tidak dilaksanakan, ya, dan mereka mengatasnamakan atau beralasan saya sedang berpuasa. Iya, makanya itu. Kamu puasa apa? Puasa sunnah. Terus yang saya suruh apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Nah, kamu mendahulukan sunnah apa wajib? Yang harusnya yang lebih dia dahulukan itu adalah kan kewajiban, bukan sunnahnya. Jadi jangan dijadikan alasan. Takutnya apa? Pahalanya nanti akan habis. Berkurang. Tidak hanya berkurang, tapi bahkan bisa habis. Kalau misalnya itu terus-terusan dilakuin nggak sadar-sadar. Makanya itu. Jadi Bapak kan nyebutin olahraganya Bapak itu tenis meja. Tenis lapangan. Tenis lapangan. Tenis lapangan. Kalau tenis lapangan, selain tenis lapangan Pak, ada apa lagi? Saya biasanya tenis lapangan itu saya laksanakan 3 kali dalam seminggu. Nah, selain itu saya laksanakan untuk mengisi waktu luang biar saya tetap berkeringat. Salah satunya ya aktivitas seperti biasa apa gitu. Ketika ada pekerjaan rumah apa saya kerjakan. Selain itu kalau ketika menjurus ke olahraga saya lakukan tabata, senam tabata. Nah, jadi senam tabata itu sudah banyak ya di sosial media, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada. Itu gerakan yang 10 macam, minimal 8 macam gerakan yang dilakukan. Setiap gerakannya itu minimal 20 detik. Oh kayak yang Jepang gitu Pak? Ya, Oke. salah satunya ada squat. Jadi dilakukan squat itu 20 detik. Setelah itu jeda 10 detik, kemudian melakukan salah satu gerakan lainnya. Itu.
Berarti kedua olahraga itu sudah sering Bapak lakukan ya, Iya. apalagi di Jaga bulan kebugaran harus tetap dilaksanakan, dilatih ya. Iya, harus diluangkan waktunya olahraga. Harus diluangkan. Nah, misalnya Pak, kalau misal kita taraweh, nah taraweh kan kita banyak gerak tuh Pak, banyak gerakan-gerakan. Kadang juga imamnya tuh kalau mimpin ada yang cepet, ada yang lambat. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah si taraweh ini tuh bisa dikategorikan sebagai olahraga? Iya, jadi ini yang paling terpenting. Sholat itu termasuk bagian dari olahraga. Ya. Nah, saya mengutip dari salah satu referensi. Jadi salah satu gerakan sholat misalkan, salah satunya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram menurut ahli, takbiratul ihram itu bisa membuat meregangkan otot bahu. Ya. Kemudian ada gerakan rukuk, rukuk itu bisa meregangkan otot punggung. Ada gerakan sujud, sujud itu bisa melancarkan oksigen ke otak. Jadi seperti itu. Yang paling bagus dilaksanakan pada malam hari setelah jam 12 sujud itu. Makanya Islam menganjurkan untuk bersolat tahajud. Kenapa? Itu selain spiritual juga untuk kesehatan sangat bagus sekali. Karena oksigen lebih maksimal untuk masuk ke dalam otak. Itu salah satunya. Beribadah nggak cuma untuk Iya. Asalkan ini ada lagi, asalkan sholat itu dilakukan dengan tumak nina. Nah, taraweh saya katakan berolahraga itu ketika sholat taraweh yang tumak nina, ya berdiam sesaat, ya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan tidak tumak nina. Terus batasannya tumak nina itu apa? Ketika misalkan sujud bacaan tumak ninahnya itu minimalnya membaca subhanallah. Nah, itu baru kita melakukan gerakan yang lain. Itu adalah tumak ninah. Tapi kalau cepat itu bukan olahraga. Nah, makanya kenapa Islam menganjurkan tumak ninah, supaya gerakan sholat kamu itu bermanfaat untuk tubuh kamu, jasmani dan rohaninya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak cuma Banyak rahasia ya ternyata di sini ya. Kita bahas. Iya. Ini banyak yang belum tahu, jadi saya Iya. tahu nih dari Pak Farid. Banyak rahasia dari sholat itu. ternyata olahraga baik untuk jasmani kita. Jadi nggak cuma sholat Terus cuma kalau kaitannya dengan rukunnya sholat itu harus tumakninah. Oh, ternyata tumakninah itu diharuskan di dalam melakukan gerakan sholat, karena dengan tumakninah itu gerakan olahraga kita itu semakin maksimal gitu. mungkin puasa itu sholat taraweh atau gerakan-gerakan sholat tuh nggak cuma mendekatkan diri dengan Allah ya Pak ya, tapi kita juga membangun kesehatan bagi diri sendiri. Itu adalah bonus yang terpenting kan, namanya kita spiritual ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bonusnya kalau kita lakukan dengan benar, bonusnya adalah sehat untuk tubuh kita. Tapi tetap harus tumaknina ya Pak ya. Tumakninah. Oke, terakhir Bapak. Oke. Satu kata-kata motivasi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencang biar lebih semangat lagi olahraganya. Oke. Jadi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencang terkait masalah kesehatan, kesehatan akan terasa sangat berharga apabila kalian sudah merasa sakit. Orang sakit hanya punya satu keinginan, yaitu sembuh. Tapi orang sehat mempunyai 1000 keinginan yang kamu inginkan. Ya. Jadi berolahraga dengan rutin, karena olahraga itu adalah salah satu ikhtiar untuk menjadi sehat. Itu tangan untuk Pak Farid hari ini. Saya terima kasih kepada Pak Farid karena sudah menyempatkan banyak waktu sekali untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di sini. Dan juga terima kasih sudah berbagi ilmu tentang olahraga, manfaat. Gak cuma olahraga aja, Bapak tadi menyampaikan hadis-hadisnya juga ya Pak ya. Iya, kebetulan saya ingat gitu aja. Gak salah dong, kan Bapak santri. Iya, makanya itu saya ingat ketika saya masih menjadi santri, pernah mempelajari seperti itu. Terima kasih Bapak Santri. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, selesai sudah podcast kita hari ini bersama Bapak Farid. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share video kita kali ini, and stay tune
on the next video. Saya Misha Demulani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.